محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وإكرامه. وخصنا بضيافة عيد السرور على تعاقب الأيام. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إفضاله وإمداده، وأشكره على كمال وجوده وحسن بدايته لعباده الذين ظهرهم الله في أن محمدا عبده ورسوله أشرف أقلاده وزهاده سيد الرسل الكرام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا مراء الحج لبلد الله الحرام، وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم إلى يوم الزهام. أما بعد، فيا أيها الناس ويا عباد الله اتقوا الله رب العالمين. Marilah kita semua senantiasa selalu berusaha dan bersemangat untuk meningkatkan dakwah kita dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan. Ketahuilah bahwasanya perintah bertakwa itu adalah wasiat Allah untuk kita semua. Wasiat Allah untuk orang-orang yang taat dan orang-orang yang akhir. Takwa juga merupakan tanda bagi orang-orang yang beriman. Dan satu-satunya pakaian bagi para muttaqin atau idul nah. Mengapa demikian? Karena pada saat ini bagi kita kaum muslimin yang diberikan kecukupan oleh Allah disunahkan kepada itu punya wajib bagi yang diberikan aman Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal bahara an sab'atin. Kita semua menyembelih beserta Rasulullah pada hari peperangan Hudaybiyah, yaitu seekor unta untuk 7 orang dan lembu pun untuk 7 orang. Perlu kita ketahui jamaah sekalian, korban yang kita sembelih itu tidak akan sia-sia, akan sangat bermanfaat untuk kita yang berkorban nanti di akhirat. Sebab binatang korban tersebut akan menjadi kendaraan kita nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti. Hal ini jelas disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafdan. Surat Maryam ayat 56. Pada hari kiamat nanti kami akan mengumpulkan para manusia yang bertakwa untuk menghadap hadirat Tuhan yang Maha Pengasih dengan wafdan. Apakah wafdan itu? Dalam tafsir Al-Munir disebutkan
wafdan ay wafidina ala rabbihim muntazirina likaramatihim wa in'amihim. Wafdan artinya bahwa mereka itu akan menjadi tamu Allah, tamu Tuhan mereka, menantikan kemuliaan serta kenikmatan yang akan dianugerahkan kepada mereka oleh Allah. Ini tafsir yang pertama. Selanjutnya, dalam menafsirkan wafdan disebutkan juga dalam tafsir Al-Wajiz yang bunyi tafsirnya adalah wafdan ay rukbanan mukramin, yang artinya ya dengan menaiki kendaraan serta dimuliakan. Itu arti wafdan dalam tafsir Al-Wajiz. Dua pendapat itu dapat kita persatukan, yaitu bahwa para muttaqin besok pada hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan menaiki kendaraan juga sangat dimuliakan. Sebab mereka itu semuanya dianggap sebagai tamu Allah, dan siapa saja yang akan dianggap sebagai tamu Allah, mereka lah yang akan dikaruniai kemuliaan, keramatan, serta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya perlu kita maklumi, apakah sebabnya mereka dapat bergelar. Di antara sekian sebab yang menjadikan mereka bergelar ialah karena mereka sama menyembelih kurban waktu hidup di dunia. Ini disebutkan dalam kitab Rojaiyah, yang mana Rasulullah bersabda, "Adzimu duhayakum fa innaha 'ala sirati madhiyatun." Agungkanlah, perbesarkan serta perhebatlah binatang kurbanmu semua, sebab binatang-binatang itu akan menjadi kendaraan-kendaraanmu di atas jembatan sirat. Maksudnya adalah di waktu menyeberangi Siratal Mustaqim, jembatan yang melintang di atas jurang neraka jahanam, itulah mereka dapat menggunakan kendaraan tersebut. Jadi mulai berangkat kepada mahsyar, dan ketika melewati Siratal Mustaqim, kendaraan yang berasal dari kurban itu dapat mereka pakai, sehingga dengan demikian maka tidak akan dikhawatirkan tergelincir. Sebenarnya bukan hanya di waktu berhenti sampai di seberang sirat setelah melalui, akan tetapi kendaraan tersebut juga dapat digunakan sampai para muttaqin itu tiba di pintu surga dan mengetuk pintunya. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Al-Munir yang bunyinya, فَبَعْضُهُمْ كَانُوا رُبَّانًا عَلَى نَجَدِبَ سَدُّهَا مِنْ يَاقُوتٍ وَعَلَى نُوتٍ رِحَالُهَا مِنْ ذَهَبٍ وَأَزِمَّتُهَا مِنْ زَبَرْجَدٍ مِنْ أَوَّلِ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْقُبُورِ أَوْ مِنْ مُنْصَرَفِهِمْ مِنَ الْمَوْقِفِ حَتَّى يَبْلُغُوا بَابَ الْجَنَّةِ. Sebagian para muttaqin itu ada yang menaiki kendaraan yang indah sekali, pelananya dari yakut, dan berada di atas unta yang sekentutnya dari emas dan kendalinya dari jabat. Menaikinya itu ialah mulai keluarnya dari kubur atau sejak kembalinya dari padang mahsyar, tempat berhenti seluruh makhluk, sampai mereka mengetuk pintu surga, yakni meminta supaya dibukakan. Demikianlah persoalan yang ada hubungannya dengan penyembelihan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian perlu pun kita semua untuk mengetahui asal-muasal dari perintah berkorban. Hal ini ada hubungannya tentang perjalanan kehidupan di
Nabiullah Ibrahim bersama keluarga beliau. Saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat mendambakan kehadiran seorang generasi, seorang anak yang akan melanjutkan risalah beliau, yang akan melanjutkan perjuangan beliau. Sehingga keinginan itu terus diutarakan, disampaikan dalam munajat beliau, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku minas sholihin, seorang keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Cukup lama hadirin sekalian, Nabiullah Ibrahim menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang permohonan beliau, sehingga sampai turunlah kepada beliau firman Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Fabasyarnahu, maka aku gembirakan dia, aku ijabahkan dia bigulamin halim, dengan seorang putra dan seorang anak yang punya hati penyantun, yang punya hati yang sangat sabar. Kemudian hari demi hari terus berjalan, sang putra yang masih kecil yang bernama Ismail akhirnya pun beranjak sedang dalam puncak kenikmatannya, di mana saat itu Ismail alaihissalam sudah mulai dapat membantu sang ayah dalam pekerjaan, di mana saat itu Ismail sudah mampu menemani beliau dalam perjalanan safarnya. Di tengah-tengah kenikmatan yang memuncak itu, tiba-tiba datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam suatu perintah yang begitu berat, ujian yang sangat berat, ujian yang luar biasa, di mana beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya, menyembelih putra yang telah lama dinanti-nantikan oleh beliau. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa dan sudah mampu berusaha bersama ayahnya, saat itu Nabiullah Ibrahim dalam mimpinya diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Hal ini pun dihaturkan oleh beliau kepada sang anak dengan kata-kata beliau, fanzur madza tara, maka pikirkanlah wahai anak, bagaimanakah pendapatmu tentang hal ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, mendapat pertanyaan tersebut, Nabiullah Ismail tidak menanti lama. Beliau langsung mengatakan, qala ya aba if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Berkata Nabiullah Ismail, wahai bapakku, lakukanlah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat itu, termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kesabaran mereka berdua. Ketika mereka berdua sudah menyerahkan keputusannya kepada Allah,
dan mereka berdua siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Secara perlahan mulailah beliau Nabiullah Ibrahim meletakkan sang anak di bumi sampai pelipihnya menempel ke bumi. Saat itulah Allah berfirman, "Wa nadainahu ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Sungguh kau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Kau telah menaati perintahku, dan aku akan memberikan balasan kebaikan kepadamu. Jemaah surat Idul Adha yang dimuliakan Allah, di sini satu pelajaran yang ingin kami sampaikan, yang sering kita dengar dalam setiap tahun. Suatu pelajaran yang tidak lain atau tidak bukan adalah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku sejak diciptakannya alam semesta ini sampai hari kiamat nanti. Ketetapan apakah itu? Di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak ada suatu ujian yang Allah turunkan kepada sang hamba kecuali Allah sedang mempersiapkan kebaikan-kebaikan, balasan kemuliaan-kemuliaan bagi siapapun yang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak ada ujian atau kesusahan kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan kebaikan bagi siapapun yang menerima dengan tulus menghadapi ujian tersebut. Kita saksikan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipuji yang luar biasa oleh Allah. Beliau diminta untuk menyembelih anak yang telah dinantikan bertahun-tahun. Tahukah kita semua apa yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim? Yang pertama adalah wafadainahu bidzikrin azim. Wafadainahu, dan aku tebus dia, maksudnya Ismail, bidzikrin azim, dengan sembelihan yang agung. Bukan hanya itu, jamaah sekalian, berkat kesadaran Nabiullah Ibrahim dan Ismail, beliau takdirkan Nabiullah Ibrahim termasuk cikal bakal dari seluruh nabi-nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah. Dari jalur Siti Sarah, Ibu Sarah, istri Nabi Ibrahim, melahirkan Nabiullah Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, sampai Nabiullah Isa alaihi salam. Kemudian dari Ibu Hajar lahir Nabiullah Ismail alaihissalam, termasuk Nabiullah Hud alaihissalam, sehingga sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul syafaatul kubra. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kesabaran yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita hadapi ini bisa menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak, nyata, tidak akan pernah meleset, terutama terhadap orang-orang yang sabar. Apakah janji Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang punya jiwa sabarlah yang akan disempurnakan oleh Allah kenikmatannya bighairi hisab, dengan tanpa batas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan
إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأحياء بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لقلوب المسلمين بسعيهم المسؤول. فسبحان من حرم الصوم وأوجب فطره وحذر فيه من الغلول. أحمده سبحانه من إله أعاد الأحياء واتخذها بكل عمل مبرور وأعطانا الأجر إليها ينال بفضلك الجزاء المغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مقرب ولا رسول مطهر مغرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون إجابة لن تكون وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا عباد الله إن يومكم هذا يوم أليم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم إجلالا لقدره وتقديما. وقال تعالى ولدة قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين وتابعين في سيد يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم يا رب أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا عامة واجعلنا من عبادك الصالحين وزمرة الأتقياء السالمين الفائزين في الدارين. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وألف بين قلوب المؤمنين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أشر المقصور وفرج عن المكروبين واقض بين المديون. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين وأعلي يا ربنا دينك في هذه السنة أعلى إليين من بعد خصوصا نرجو إسلام الكافرين من اليهود والنصارى والشيوعيين. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shooting lagi.
Oke. Sim.